Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur, tetap dan terus bersyukur kepada Allah atas berbagai anugerah yang telah diberikan bagi kita, bangun dalam keadaan sehat, berjalan di pagi hari dalam keadaan aman, dan setidaknya masih punya bekal yang bisa kita makan untuk nanti pagi dan sampai petang nanti. Itulah menjadi orang yang paling kaya. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat ke atas Nabi, terus kita perbanyak membacanya, membaca sholawat kata para ulama, mengingat Allah dan mengingat Rasulnya. Sebab dalam kalimat sholawat ada Allahumma, berarti mengingat Allah. Ada sholli ala Muhammad, ada kalimah Muhammad, berarti mengingat Nabi kita Nabi Muhammad sebagai hamba Allah yang paling berjasa bagi kita untuk memberikan pencerahan dalam kehidupan bekal dunia dan akhirat. Kemudian juga membaca sholawat kata para ulama juga berdasarkan dalil yang sempurna itu ditambahkan dengan keluarga dan sahabat. Jadi ditambahkan wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, hari ini kita memasuki hari pertama di bulan Rajab, bulan yang ke-7, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani, kemudian Rajab, bulan ke-7 ya. Artinya sudah melewati Rabi'. Rabi' itu seperempat pertama, seperempat kedua, kemudian memasuki setengah kedua. Jadi Rajab itu setengah kedua bulan ke-7. Dan Rajab juga adalah gerbang sebelum memasuki pintunya Ramadan. Ini perumpamaan ini memang logis ya, karena Rajab 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Banyak peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, namun saya tidak mengambil materi yang berkenaan dengan Rajab terlebih dahulu, sebab peristiwanya juga di akhir bulan Rajab, itu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Namun saya mengambil materi di pagi hari ini berkenaan dengan akhir tahun atau penghujung tahun 2025, berkenaan dengan waktu. Yang pertama kita mohon kepada Allah, siapapun yang sedang diuji oleh Allah, diuji kesehatan, diuji kesempitan ya, berarti ekonomi. Sama kata Allah, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Khauf itu kekhawatiran, ketakutan. Takut masa depan anak, takut diri kita, semua diuji. Wal ju' kekurangan makanan, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, wa
naqsim minal amwal itu kekurangan ekonomi. Wal anfus, banyak kematian. Nah, di Sumatera ya sampai ratusan orang dalam satu waktu kematian. Nah, jadi nggak ada istilah dunia kebanyakan orang itu sebenarnya, sebab Allah sudah atur lahir berapa, meninggal berapa. Padatnya di kota Bandung, di Sumatera yang di Kalimantan jutaan hektar ya kosong tanah. Orang merasa Indonesia harus padat, belum padat di kota Bandung. Sakota we 2,6 juta lebih. Eta teh nu kadata dina KTP Bandung. Misalnya nu cicing di Bandung, itu KTP Bandung. Nah padatnya di kota Bandung, di luar kota Bandung banyak yang tempat kosong sebenarnya. Tapi Allah Maha indah cara mengaturnya, pasti Allah Maha. Nah itu bagian daripada ujian wala siminal amwal wal anfus was samarat. Kalau buah-buahan mungkin kita belum ya, alhamdulillah masih melimpah buah. Wa basyirus sabirin, dan sampaikan berita gembira bagi orang tersebut. Kita doakan siapapun kita yang sedang diuji dengan hal yang demikian tadi. Pertama, semoga Allah berikan ketabahan, kesabaran, sehingga ujiannya menjadi pahala, menjadi kebaikan bagi siapapun yang sedang diuji. Dan tentunya Allah segera ganti dengan kebaikan yang lebih ya, atas ujian itu. Allahumma ajirhum fi musibatihim. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang telah menimpanya. Wakhlibhim ya, atau wakhlub alaihim ya. Gantilah kepada mereka khairun minhum, kebaikan yang lebih daripada ujian yang telah menimpanya. Allahumma qdi hawaijana wa hasil maqasidina wa taqabbal du'ana wa yassir umurana wa sahih ahsadana, nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib wa amin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa kita berada di penghujung ya tahun 2025 yang seringkali ini dijadikan hitungan tahun ulang tahun kita atau hitungan tahun usia kita. Jarang di antara kita menjadikan hitungan usia itu dengan tahun Hijriah, jarang ya. Karena ini sama tahun Hijriah ya. Meskipun tahun Hijriah ini jauh lebih jumlahnya jauh lebih cepat, karena perbedaannya hampir 14 hari ya, lebih sedikit dibandingkan Masehi itu kan yang 365 hari. Baik Bapak Ibu atau Bapak yang dirahmati Allah, karena seringkali itu dijadikan ya sebagai hitungan tahun usia kita di tahun Masehi, tidak ada salahnya kita coba mentafakuri ya, mentadaburi terhadap setiap pergantian tahun. Karena pada prinsipnya baik itu dihitung oleh matahari peredarannya itu pergantian tahunnya, maupun oleh bulan yang disebut kita Komariah atau tahunnya tahun Hijriah, maka prinsipnya semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada istilah perbedaan. Bagi saya tidak ada perbedaan, baik itu perhitungan matahari maupun bulan. Sebab Allah sampaikan, "Walladzi ja'ala syamsa diya'a." Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu dia bersinar. Ya, wal qamaru nura, bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah telah menetapkan manazil. Manazil itu tempat rotasi berputarnya masing-masing matahari, bulan. Wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, supaya kalian mampu memahami perhitungan
tahun dan waktu. Kita bisa tahu perhitungan tahun, perhitungan waktu itu oleh perbedaan matahari dan bulan. Sehingga tidak ada perbedaan dalam hal ini, bagi saya tidak perbedaan. Kalaupun ada yang salah, ya, itu bukan tahunnya, bukan pergantian harinya, tetapi orang cara menyikapinya, cara menyambutnya. Misalkan di pergantian tahun baru ini ada orang yang mohon maaf dengan maksiat misalnya, ya. Nah, jadi yang salah bukan pergantian tahun, tapi orang cara mengisi dan menyambutnya. Nah itu harus diambil substansinya. Pada akhirnya semua apapun yang terjadi di dunia ini, ya, matahari, bulan, apapun bentuk-bentuk ciptaan Allah adalah bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap pergantian, ya, pergantian baik itu bulan, kemudian juga pergantian matahari yang dihitungnya oleh peredaran matahari maupun tahun maupun bulan, tidak lepas pada pergantian waktu, ya, yang disebut oleh kita sebagai bergantinya waktu. Kita menyebutnya waktu. Kita menyebut waktu itu kadang merujuk kepada jam, ya, kapan waktunya, jam berapa. Kadang merujuk juga kepada hari dan minggu. Karena waktu mungkin memiliki arti yang umum. Selain kita menyebutnya sebagai jam berapa, itu lebih khusus jam berapa. Tetapi secara umum kita seringkali menyebut waktu itu di dalamnya ada jam, ada hari, ada ya hari itu tanggal, ada bulan dan ada tahun. Kapan waktunya? Jam 6 hari Ahad misalnya, 21 Desember tahun 2025 hari ini, atau bertepatan dengan 1 Rajab 1447 Hijriah. Sehingga waktu, ya, yang kita sebut sebagai waktu tadi, meskipun itu adalah bahasa Arab, waktu itu bahasa Arab. Yang kita sebut sebagai masa, kalau kita buka dalam kamus besar bahasa Indonesia, adalah seluruh rangkaian peristiwa yang telah terjadi, sedang dan akan datang. Itu arti daripada waktu, atau kita artikan sebagai masa dalam bahasa Indonesia. Jadi seluruh rangkaian peristiwa yang telah, berarti kalau telah kapan? Masa kemarin, ya, atau sudah terlewat, sekarang dan yang akan datang. Itu adalah waktu atau masa. Jadi seluruh rangkaian peristiwa itu dikategorikan sebagai waktu. Kalau di di surat kabar ataupun di berita-berita itu ada waktu itu ditentukan atau dicantumkan, itu menjadi headline yang paling utama. Di pojok kiri atau pojok kanan itu pasti ada surat kabar, itu ada waktu di situ, ya, ada tanggal, ada hari, ada tahunnya, bahkan ada bulannya. Tetapi dalam pandangan Al-Quran seperti apa? Nanti kita akan bahas. Waktu atau kita sebut sebagai masa menurut pandangan Al-Quran, lalu korelasinya apa, ya, hubungannya apa, dan seperti apa kita harus memanfaatkannya, ya. Nah, ini berkenaan dengan tafakur, tadabbur di penghujung tahun 2025. Karena saya kira Bapak-bapak juga berbeda dengan 10 tahun yang lalu bertemu dengan saya. Usianya juga mungkin masih di bawah 50, sekarang mungkin sudah di atas 50. Dulu mungkin, atau saya di sini 16 tahun, ya, di Permata Biru kalau tidak salah 2009 atau 2010. Mungkin berbeda dengan dulu ketika pertama ketemu dengan sekarang 16 tahun kemudian. Nah itu secara tidak kita sadari, ya, berarti jatah ajal kita pun berkurang. Karena ajal itu kan ada batasan waktunya, ada batasan kapan seseorang itu menemukan waktu akhirnya. Sehingga oleh karena itu waktu diartikan oleh para ulama sebagai batasan akhir. Batasan akhir untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. Tadi kalau kita merujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia, waktu adalah seluruh rangkaian peristiwa yang telah terjadi, sedang dan akan. Tapi dalam pandangan agama, waktu adalah batasan akhir untuk melakukan sebuah pekerjaan. Sehingga kita katakan sudah sampai ajalnya, sudah batas waktunya, sudah akhir waktunya.
Itu waktu. Kapan? Tidak pernah ada yang tahu. Karena itu adalah misteri. Kita semua oleh Allah diberikan misteri tentang waktu ajal itu. Sebab apa? Kenapa harus misteri? Yaitu saya bacakan di awal ayatnya, wa tazawwadu. Kita harus senantiasa bersiap. Senantiasa bersiap siaga. Wa tazawwadu, berbekal-bekal. Fa inna khairu zadi taqwa. Misteri apa saja? Ada misteri waktu, misteri masa, kapan terjadinya, misteri tempat di mana terjadinya, misteri sebab, apa penyebabnya. Tidak ada yang tahu. Ketika ajal sudah ada, itulah misteri waktu. Baik, kemudian tadi saya katakan waktu adalah batasan akhir seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Sehingga kata Sayyidina Ali dalam sebuah kitab, beliau mengatakan, jika rizki tidak kau dapatkan hari ini, usaha tidak kau dapatkan hari ini, penghasilannya lebih besar, tidak kau dapatkan hari ini, masih ada kesempatan esok hari. Karena mendagang tewa kan hitung untung dan untung setiap hari, hitung nanti setiap laporan bulanan atau mingguan. Kan bisa saja hari ini kemarin dia rugi, hari ini untung besar, artinya tertutup. Yang kemarin bisa saja begitu, tidak melihat hanya per kasus atau per hari. Sehingga kata saya tadi, rizki yang tidak kau raih, yang tidak kau dapatkan hari ini, masih ada kemungkinan esok hari kau dapatkan. Tetapi waktu yang telah kau lewati, tidak mungkin kau akan kembali lagi. Masya Allah, itu luar biasanya waktu. Tidak mungkin akan kau kembali lagi. Sehingga wajar kalau ada orang mengatakan perkara yang paling jauh dari diri kita adalah masa lalu. Masa itu waktu tadi. Masa dalam waktu, dalam istilah bahasa kita adalah masa. Masa lalu adalah waktu yang telah berlalu. Sebab tidak mungkin manusia bisa mengejar kembali apa yang sudah tertinggal dalam hal ini waktu. Sedangkan sebaliknya, perkara yang paling dekat dengan diri kita, yang paling dekat, saking dekatnya sampai kita nggak tahu kapan datangnya. Saking dekatnya sampai kita nggak tahu apa penyebabnya, di mana tempatnya. Kira-kira apa tadi? Kematian. Ini renungan kita. Renungan kita. Dan itu tidak melihat usia. Tidak melihat usia. Tidak melihat jumlah usia. Ya, itulah perkara yang paling dekat dengan diri kita. Baik, Bapak yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, pas sekali ya, ketika Al-Quran tepat sekali ketika Al-Quran berbicara tentang waktu. Saya coba cari dalam Al-Quran itu ada 3 ayat ya, dalam Al-Quran yang berbicara tentang waktu, dan kalimatnya persis waktu. Jadi waktu ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Sering saya sampaikan, 60% bahasa Indonesia itu bahasa serapan. Bapak mengatakan ba'da maghrib saja udah semua bahasa Arab. Ya ba'da, ya maghrib bahasa Arab semua. Ba'da subuh bahasa Arab. Jadi hampir 60% bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Serapan bahasa Arab. Nah sekarang waktu pun bahasa Arab. Waktu di dalam Al-Quran, istilah waktu dalam Al-Quran kurang lebih ada 3 kali Allah menyebutkan waktu dengan kalimat yang persis, waktu ya. Dan tiga-tiganya ya. Kenapa saya katakan tadi tepat itu dengan pembicaraan kita di awal tadi, semua berbicara tentang batas akhir kehidupan. Semua berbicara tentang batas akhir kehidupan. Masya Allah. Baik itu kehidupan diri kita, ajal tadi, ataupun kehidupan dunia. Di antaranya kita bisa lihat, saya ingin ngaji bersama. Kalau ada yang Al-Quran silakan. Misalkan dalam surah ya, ke-7 ayat 187, berarti surah ke-7 Al-A'raf. Di surah Al-A'raf ayat berapa? 87 ya. 87 ayat 187. 100 yang hilangnya. Ayat 187 surah Al-A'raf. 187. Kita coba contohannya satu. Oke, 187. Di sini ada kalimat la yujalliha liwaqtiha. Ada kalimat liwaqtiha, waktu. Tidak ada perubahan kalimatnya. Ya, liwaqtiha illa thaqulat fis samawati wal ardh.
liwaqtiha. Lagi-lagi ayat ini kalau dibaca dari awal ya, dibaca lengkap dari awal, berbicara tentang batas akhir kehidupan, sebab ada kalimat di awalnya yas'alunaka 'anis sa'ah 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad SAW tentang kiamat, kapan terjadi? Berarti kiamat batas akhir kehidupan. Ini berbicara tentang batas akhir kehidupan. Nabi Muhammad ditanya oleh mereka, oleh kaumnya tentang hari kiamat, maka katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kalimat itu ada pada Tuhanku, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya. La yujalliha, tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan terhadap saat, terhadap kiamat ya, illa kecuali siapa? Allah. Ini kalimat waktu dalam Al-Quran surah ke-7 ayat 187 surah Al-A'raf. Ini berbicara tentang kiamat, tentang batas akhir kehidupan dunia. Apakah ada yang tahu? Tidak. Memang di dalam Al-Quran banyak menyebutkan bumi itu diciptakan 6 masa atau usianya 6 masa. 6 masa itu ada yang mengkalikan sekian miliar tahun. Sekarang sudah sekian masa ada. Tapi Allah alam bisawab. Sebab Rasulullah SAW itu tidak pernah diberitahukan secara jelas waktunya, kapan terjadinya. Sebab ini adalah misteri, seperti halnya kematian, tidak ada yang tahu. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, karena ada 3 ayat tadi di surah ke-15 ayat 38. Surah ke-15 ayat 38. Kita buka saja surah ke-15 ya. Oke, surah ke-15 ayat ke-38. Surah ke-15 ini surah Al-Hijr ya. Ayat ke-38 coba kita lihat. Di ayat ke-38 lagi-lagi berbicara tentang batas akhir dengan kalimat yang punya berbeda dengan yang tadi. Ada kalimat di sini ila yaumil waqtil ma'lum. Ada kalimat ila yaumil waqtil ma'lum. Ada kalimat waktu lagi. Ini berbicara lagi-lagi tentang hari kiamat ya. Ketika di ayat sebelumnya, misalkan di ayat 37-nya Allah berfirman ya, qala, baiklah maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Qala fa ini berbicara tentang doanya sampai itu iblis, Rabbi fa'anzirni ila yaumi ba'tsun. Kata iblis, Rabbi Tuhanku, tangguhkanlah aku ila yaumi ba'tsun, sampai waktu yang telah atau hari kebangkitan, hari dibangkitkannya manusia. Dan ayat ini juga memberikan makna bahwa kata para ulama, jangan pernah minder dalam berdoa. Iblis pun doanya dikabulkan. Jadi jangan pernah kecil hati dalam berdoa. Iblis pun doanya dikabulkan. Ini doa iblis kan? Kata iblis, memang kalau kita baca ayat sebelumnya nyambung-nyambung, tapi kan saya sedang membahas tentang waktu hari ini ya, bukan membahas itu. Tapi paling tidak ketika iblis meminta qala rabbi fa'anzirni ya, tangguhkanlah aku ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari manusia dibangkitkan. Qala, Allah berfirman, Allah menjawab doanya, fa innaka minal munzirin, sesungguhnya engkau wahai iblis ya termasuk yang diberi penangguhan. Berarti doa iblis saja dikabulkan. Dulu ya mungkin kita sering mendengar, kenapa doa kita tidak dikabulkan? Karena maksiat. Bagaimana caranya doa kita supaya dikabulkan? Perbanyak ibadah. Tidak salah, itu hanya pada satu sisi. Tetapi doa orang yang didolimi, Pak, meskipun dia non muslim, itu berbahaya. Jangan salah, hadisnya tidak hanya satu, dalilnya tidak hanya satu, banyak dalilnya tentang doa kita dikabul oleh Allah. Salah satunya doa orang yang didolimi, dan orang yang didolimi itu tidak ada urusan dia mau muslim atau non muslim, doanya dikabulkan. Hati-hati terhadap doa orang yang didolimi. Jangankan orang yang didolimi tadi masih manusia, iblis pun dikabulkan. Ini kalau kata para ulama, jangan pernah minder dalam berdoa. Jangan pernah minder dalam berdoa. Sebab iblis sekalipun
dikabulkan oleh Allah doanya. Boleh jadi doa-doa kita yang belum terkabul itu seperti yang kita minta, karena kita kan ukuran terkabul itu seperti yang kita minta, kan begitu. Ya, karena tidak bersinergi antara doa dengan pekerjaan kita. Ibaratnya kita ingin tomat yang ditanam biji cabai, kan tidak akan nyambung. Bisa jadi begitu, karena ada satu buku membahas tentang sinergi doa. Jadi apa yang diminta dengan apa yang dilakukan apa sinergi. Ada yang begitu membahas seperti itu. Oke, baik. Kemudian di ayat ini ada kalimat ila yaumil waqtil ma'lum, ya, sampai hari yang telah ditentukan, itu hari kiamat. Waqtil ma'lum itu hari kiamat. Lagi-lagi waktu, kalimat waktu dalam Al-Qur'an berbicara tentang batas akhir kehidupan. Itu hari kiamat. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr. Kemudian ada lagi terakhir dalam surah ke-38. Saya kalau tidak salah Ar-Ra'd ya, 38. Surah ke-38 bisa dilihat ya, ayat ke-81. Nah, 38 ayat ke-81. Ayat ke-81. Nah, ayat ke-81 ini berbicara tentang sama. Qala fa innaka minal munzirin, memiliki kalimat yang sama sebelumnya ya. Wa inna 'alaika la'nati, kata Allah, sungguhnya laknatku untuk wahai iblis ya, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Hari yang yaumiddin itu dari hari kiamat. Qala, iblis pun berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ayat ini sama ya. Kalimatnya sama. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Nah, ini ayat ini kalau dijadikan sebagai ayat pertanyaan hifzil Quran, nah ini banyak yang tidak bisa menjawab ya. Karena ayatnya sama ya, suratnya beda, ayatnya, kalimat bunyi ayatnya sama, suratnya beda. Nanti tergantung Dewan Juri ingin yang mana, ingin Arab atau ingin Al-Araf. Karena tiga ayat ini kalimatnya sama. Dari kalimat qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Tapi dalam ayat ini diakhiri dengan kalimat qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada kalimat illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berjanji akan terus menggoda manusia, akan terus memesongkan manusia, menyesatkan manusia, tapi kata iblis, illa, kecuali hambamu di antara mereka yang mukhlasin. Di sini ada kalimatnya mukhlasin. Mukhlasin itu diartikan sebagai yang terpilih atau yang diikhlaskan. Saya kemarin berdiskusi sedikit, saya bilang, kata para ulama, dalam beramal itu jangan dulu ragu ikhlas atau tidaknya. Beramal saja sebaik mungkin. Sebab bisa jadi oleh Allah diikhlaskan nanti amal kita. Ya, selama amal kita itu perbuatan baik itu lebih banyak manfaatnya untuk orang lain, ya, itu oleh Allah diikhlaskan, dimurnikan. Ya, itu ada pernyataan ulama yang demikian ahli tafsir. Ya, fokus kita lakukan saja kebaikan sebisa mungkin, sebaik mungkin ya. Kemudian urusan ikhlasnya, selama kita tidak bertujuan kepada bukan kepada selain Allah, bukan syirik ya, percayalah Allah akan mengikhlaskan amal kita. Sampai di sini pun iblis tidak sulit untuk menggoda ya, siapa? Mereka yang mukhlasin, ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu di antara mereka yang dipilih atau yang diikhlaskan. Kalau saya lihat ceramahnya Gus Bah itu, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Inna kaida syaitan dhaif. Tipu daya setan lemah. Buktinya apa? Masih banyak orang yang pengajian, masih banyak orang yang sujud, masih banyak orang yang melakukan kebaikan, yang berzikir lemah. Yang paling besar apa orang tipu daya? Wanita. Serius Pak. Wa inna kaida kunna azim. Serius deh. Makanya tuh Pak Komandan di sini. Wa inna kaidakunna azim. Bukan pada bukan. Senyumnya melihat kenyataan, bukan pada. Jadi sesungguhnya tipu daya wanita itu besar. Inna kaidakunna azim. Itu dalam surah Yusuf kan? Yusuf aja. Sesungguhnya tipu daya wanita itu besar.
Tetapi tipu daya setan itu adalah lemah. Buktinya masih banyak yang sujud, masih banyak yang zikir, masih banyak yang baca Al-Quran. Lemah tipu daya setan, lemah. Bahkan setan pun di sini mengatakan, iblis pun illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu di antara mereka yang dipilih, yang diikhlaskan. Nah, tidak bisa. Setan tidak bisa menggoda itu. Ya, iblis tidak bisa. Meskipun dia berjanji, fa bi'izzatika la ughwiyannahum. Oh, kalimatnya la ughwiyannahum pakai lam. Wah, itu pernyataan yang sungguh penuh dengan keyakinan. Kata iblis, ya demi kemuliaanmu pasti la ughwiyannahum, sungguh pasti aku akan menyesatkan mereka, kata iblis. Ajma'in, seluruh manusia, illa lemah dia, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu di antara mereka yang dipilih, yang diikhlaskan. Nah, kata para ulama, terpilihnya memang para nabi, ya, secara penafsiran para nabi, para rasul, tapi juga tidak hanya terbatas pada itu. Karena hamba Allah itu bukan hanya para nabi, kita pun hamba Allah. Oke, baik. Jadi 3 ayat tadi, ya, baik surah yang pertama tadi surah ke-7 Al-A'raf, ya, surah yang kedua surah ke-15, ya, kemudian Al-Hijr, kemudian surah ketiga surah ke-38 Ar-Ra'd, semua kalimat waktu berbicara tentang batas akhir kehidupan. Masya Allah, ini indahnya Al-Quran, indahnya Al-Quran. Jadi setiap kalimat itu memiliki makna yang dalam, batas akhir kehidupan. Nah, baik, kemudian lalu bagaimana, ya, korelasinya dalam kehidupan, penerapannya, ya, hubungannya dengan penerapan kita dalam kehidupan tentang waktu ini. Ada satu tuntunan yang indah dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh para ulama. Kemudian ini melalui kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pertama, kata para ulama dalam menyikapi waktu ini, jika ada 2 alternatif, ya, 2 cara, 2 pilihan, ya, untuk melakukan satu pekerjaan yang sama. Jadi untuk melakukan satu pekerjaan yang sama ada 2 cara, 2 alternatif. Maka pilih yang lebih singkat. Nah, ini komandan lagi ngamandoran, ya. Maka kalau ada 2 cara untuk melakukan pekerjaannya sama, tapi ada 2 cara melakukannya. Pilih yang cepat, Pak. Pilih yang cepat. Kemarin ngobrol tentang apa? Jangan senang kemarin. Aduh lama hari saya ganti SP1, SP2, SP3. Kan memang begitu. Ya. Jadi jika ada 2 alternatif, 2 cara untuk melakukan satu jenis pekerjaan yang sama, maka pilih cara yang paling efektif, yang paling cepat. Apa tuntunannya, apa dari Al-Quran? Itu kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mengumpulkan seluruh bala tentaranya, mengumpulkan seluruh masyarakatnya atau apa ya, kaumnya, ya, termasuk jin. Itu lebat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak hanya merajai manusia, termasuk jin. Kemudian apa lagi? Makanya ada di media sosial itu ada viral ketika kucing atau binatang, lalu kita bacakan Bismillah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tangkema ajarkan kurban bagian yang mengambil sapi. Tong dulu innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Cuma ingin kita ada ingin gadonya di sini innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tunduk, Pak. Tunduk. Ada viral kan di media sosial, dan itu bisa dibuktikan. Salah satunya itu mereka masih mengenal dari turunan turun. Mungkin kucing juga cerita dengan nenek moyangnya bahwa bahula teh kurang dibikin ke manusia. Terus turun cerita. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah, jadi Nabi Sulaiman itu mengumpulkan
mengumpulkan seluruh kaumnya, kata Nabi Sulaiman, siapa yang mampu memindahkan singgasana Balqis ini? Ya. Datanglah minal jin, ibrit minal jin, ibrit Pak. Dan Al-Quran disebutkan. Ya, kata ibrit, wahai Sulaiman, aku akan pindahkan singgasana Balqis sebelum kau beranjak dari tempat dudukmu. Diuk Pak, nangtung. Jadi sebelum beranjak aja diuk ya. Nah kalau sih berdiri pindah. Cepat nggak Pak? Cepat nggak? Cepat. Tapi ada lagi manusia dari yang diberikan ilmu oleh Allah, diberikan hikmah. Qabla ayyar tadda tarfuk Sulaiman, aku akan memindahkan singgasana Balqis sebelum kau mengedipkan mata. Ngijab, sakijab komandan. Sakijab. Qabla ayyar tadda tarfuk, sebelum kau mengedipkan mata. Tadi duduk berdiri cepat Pak. Sakijab lebih cepat. Wih, ayo lebih cepat kan gitu. Ayo pekerjaan apa sakijab. Ya paling tidak lah semangat kerja mana. Harus sakijab malah. Qabla ayyar tadda tarfuk, sebelum kau mengedipkan mata. Cepat mana kira-kira? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Dipilih yang pertama, yang kedua? Yang kedua apa? Masya Allah, tabarakallah. Dan itu adalah golongan manusia. Qabla ayyar tadda tarfuk. Jadi dalam pekerjaan masalah waktu, dalam penerapan sehari-hari, bagaimana Ustaz? Maka tuntunan Al-Quran, pilih yang lebih efektif. Teman saya kan naik bus Pak. Canggih naik harus turun dari jadi pakai aku. Kita mah ketinggalan begitu. Canggih belum juga saya naik turun lagi. Kamu mah ketinggalan. Ketinggalan. Nah, kecepatan 300 km per jam itu langsung Pak. Abdi memang punten dan kantor supaya terus. Tapi naik kereta cepat Saudi Madinah Mekah bersama kali. Itu jauh beda sami. Kon jauhnya lebih jauh. 500 km ya. Jaraknya. Enggak langsung. 70 200 baru 300 pas masuk ke terowongan katanya Tihang Kalimantan kerasa pas ke ayat tahu kiri kan kita kerasa pas ngaliwatan Tihang kerasa cepat tuh gebut cepat iya pas ngali di pesawat 880 km per jam di udara secicing tak kebayang namun kecepatan pesawat di darat dengan kebayang 880 paling rendah 850 pesawat yang stabil ya. Tapi tidak terlalu jauh dari awal sekian. Baik, jadi pilih yang lebih cepat. Makanya ilmu pengetahuan tidak akan bertentangan dengan agama, dengan Islam. Sesungguhnya selama memang itu tidak melanggar syariat, kita harus menerima. Ya, harus menerima. Dulu kita mau menyampaikan beberapa kalimat harus mengirimkan surat 2 hari kayak baca Pak Ade kayak surat ke Bogor disimpan sebab dikirim lagi Pak surat ke Bogor itu diminyakan dicium gitu. Nah kadang lagi akhirnya nama di WhatsApp video call cepat kan pengalaman lah gitu ya dikirim kan kantor pos kan kepala kantor desa jadi harapannya bahwa si iya yang mengirim surat sahat ya udah layak ke desa si surat ke desa kan ini surat di sahat di sahada si anu nah bagus lihat 3 hari ayeuna orangnya dia langsung ada persekian detik nah itu ilmu pengetahuan cepat ya artinya Islam tidak bertentangan dengan kemajuan zaman teknologi selalu seiring ya, selama kita mampu mengendalikannya dengan jalan yang benar. Oke. Lalu yang kedua tentang waktu ini, bagaimana penerapannya? Jika ada satu pekerjaan yang sama, pekerjaannya sama, lalu memiliki fadilah dalam ibadah, memiliki fadilah yang berbeda, maka pilih yang lebih besar fadilahnya. Ini orang cerdas. Kalau tadi dalam pekerjaan yang lebih efektif, efisien, lebih cepat. Tapi dalam ibadah, jika ada pekerjaan yang sama,
memiliki fadilah yang berbeda, maka pilih fadilah yang lebih besar. Bapak kita sholat di rumah sah nggak? Sah. Harus sah. Sholat di rumah, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh di rumah sah ya? Sah. Ya. Tapi sholat di masjid berjamaah fadilahnya jauh lebih besar. Sama nggak 4 rakaat zuhur di rumah dengan di maghrib sama nggak? Sama. 4 rakaatnya sama. Berarti pekerjaannya sama. Fadilahnya berbeda. Maka pilihlah yang lebih besar fadilahnya. Pilih yang lebih besar fadilahnya. Oleh karena itu jangan ada pikiran yang menyesatkan. Misalkan begini, di masjid mah teu ikhlas katingali ku batur. Da leumpangna oge ngaliwatan subaraha tatangga katingali. Mending di imam mah ikhlas. Hati-hati, Pak. Kalau seandainya pikiran itu dijadikan sebagai hukum, saya katakan bukan dalil itu, pemikiran itu, argumen, dijadikan sebagai hukum, kita sudah menyalahkan baginda Nabi. Padahal Nabi itu menganjurkan dan menyuruh sholat di masjid. Urusan ikhlasnya nomor sekian. Saya setuju dengan pendapat para ulama bahwa dalam melakukan amal soleh, amal saja, lakukan saja kebaikan. Sambil bertahap kita membersihkan hati kita. Jangan sampai belum melakukan sudah takut dengan keikhlasan, ya tidak akan bisa melakukan. Bahkan sehingga ya meskipun seandainya kita belum bisa ikhlas, berharap mukhlasin tadi oleh Allah diikhlaskan, diterima oleh Allah karena perbuatan kebaikan kita itu manfaatnya jauh lebih besar, jauh lebih banyak nih masyarakat. Sudah lakukan saja. Misalkan gubernur misalkan karena viral ya, kalau ibu-ibu misalkan, wah konten ikhlas. Tapi orang yang menerima duit itu, ya Allah, habis itu terus 3 hari itu makan, kan dia jadi makan, dia dapat beras, itu manfaatnya jauh lebih besar. Seandainya kalau dia berpikir, saya sukses keikhlasan, lu itu kelaparan, beramal nanti. Jadi beramal saja, lakukan saja kebaikan. Ya, betul. Karena itu manfaatnya, apalagi kalau manfaat apa yang dia lakukan itu lebih besar, memberikan manfaat yang luar biasa untuk orang lain, itu oleh Allah bisa mukhlasin, bisa diikhlaskan, bisa dibersihkan. Itu dalam pandangan agama demikian. Fokus aja melakukan kebaikan, urusan itu biarkan Allah yang menilai kita. Karena Allah yang maha menilai, bukan manusia. Kan gitu ya. Saya kalau lihat videonya kan, ditinggalin nanti gentong, biasa tuh, ini jenah gitu. Seberapa itu dah jenah naik gitu. Biasa dalam mata di Malaysia mah, lamun ketemu teh dicapak teh perut lah. Itu kebiasaan Malaysia. Sudah. Nah, makan perut kita dicapak semuanya enggak perut itu. Nanya geus dahareun. Jeung eta teh teu bohongnya lamun ngajak dahareun. Jom kita makan. Bener. Restoran kan banyak, langsung makan restoran. Langsung diajak makan gitu. Oke, baik ya. Itu tentang waktu. Masih ada waktu dikit lagi ya, masih ada masa. Jadi yang kedua apa tadi? Jika ada satu pekerjaan sama memiliki fadilah yang berbeda, maka pilih fadilah yang lebih besar. Yang pertama tadi apa? Jika ada 2 cara untuk menyelesaikan satu pekerjaan, maka pilih cara yang paling cepat, paling efektif. Maka kain nama cara di kantor oke, buka ambil kurang begitu paham. Sekretaris bendahara terus hampir tersisih. AI lebih akurat lah gitu, ngitung pemasukan nomor berapa, di printer langsung rapi, Pak. Skripsi itu perlu ngetik, Pak, langsung berapa, jadi skripsi gitu. AI, Pak. Ya. AI itu menghitung tulisan kita, dimasukkan. Nah, jadi dia Pak dosen itu semua pelajar. Apa? Sudah ditegur. Ya karena kamu begitu, bingung juga kalau nanti sekarang ditegur misalkan dilarang, ya tidak bisa dipungkiri. Nanti kamu udah harus paling terekam. Makanya pintar itu tidak menjadi patokan soleh. Kalau seandainya pintar itu menjadi patokan soleh, Yahudi itu paling pintar, mahasiswa lainnya paling pintar, baru
diberi HP seberapa itu mantap, bisa aja. Jadi tidak cukup pintar itu. Agama sudah menuntun kita ada intellectual question, ada spiritual question. Yang penting itu spiritual question. Mungkin kita bisa katakan kamu bisa jadi lebih pintar daripada saya, tapi kamu tidak lebih berpengalaman daripada saya. Karena itulah pengalaman yang tidak bisa disaingi. Kalau waktu hidup pengalaman tidak bisa disaingi, sehingga lebih tahu kehidupan. Bisa saja lebih pintar, tapi membawa diri dalam kehidupan, bersaing dalam dunia nyata mungkin lemah. Ya, karena mental tadi spiritual question itu lemah. Ya, atau emotional questionnya itu lemah. Intellectual questionnya luar biasa. Emotional question dan spiritual question itu yang harus difokus. Oke, yang terakhir karena sudah cukup, masa atau waktu dalam Al-Quran Allah menggunakan istilah asyar. Kalau tadi apa menggunakan istilah apa? Waktu atau wakat. Yang kedua apa? Allah menggunakan istilah apa? Asyar. Asyar itu artinya diperas. Diperas asyar itu. Jadi yang muncul hasilnya saripatinya itu adalah perasaan asyar. Makanya di Saudi itu kalau jus itu asyar namanya. Ya, jus itu bahasa Arabnya apa? Asyar. Peras. Ya, hasil perasan itu asyar. Asyar itulah saripati. Jadi apa korelasinya penerapannya dalam kehidupan? Maka ketika berbicara asyar, Allah menuntut kita untuk memeras, bersemangat, ya, menjadikan hidup ini mendapatkan hasil dari perasaan itu, dari perasaan substansinya ataupun intinya, hasilnya. Kita harus memeras keringat, memeras pemikiran, memeras tenaga demi mendapatkan sesuatu yang terbaik. Kan tidak mudah Pak, berangkat ke masjid berjamaah. Kan tidak mudah duduk sampai waktu syukur, betul tidak? Kan berat Pak sholat tahajud itu. Kan berat Pak sedekah itu berat. Berat Pak harus mengeluarkan harta puluhan juta berangkat ke Baitul. Padahal sudah wajib, kan berat sebetulnya. Hanya orang-orang yang mampu memerasnya demi mendapatkan saripati yang indah, yang nikmat, dan gizinya lebih banyak. Begitulah agama. Sehingga ketika Allah berbicara tentang siapa yang beruntung dan siapa yang rugi, Allah menggunakan kalimatnya asyar. Makanya ada surat namanya surat Al-Asyr. Dan asyar itu juga digunakan sebagai waktu menjelang terbenamnya matahari. Itu waktu asar. Kenapa? Sebab di waktu itu, di waktu menjelangnya matahari, kebanyakan manusia sedang leleson, istirahat setelah dia memeras keringat dari siang hari. Dulu di Saudi, di Madinah, orang bertani, berdagang dari pagi sampai siang sampai sore hari istirahat. Kita pun di kampung merasakan masa itu orang daerah. Orang tua saya bertani jam 2 pulang, sholat zuhur di kebun, sholat zuhur di sawah. Kemudian sholat asar di rumah, makan jam 2:30, jam 2. Sore teh ditepas di teras, leleson, bolu santai, bolu buhui, bari ngobrol, makan opak, itu sedang. Itulah asar. Asar itu adalah waktu istirahat setelah dia memeras keringat. Betul gitu orang tua kita. Bari ngobrol, ngomong ke gemuk, risuk di mana, kan? Ngelak naon, ngelakan kumaha, habis itu sore hari di teras. Atau kalau lama ibaratnya pasti ayat tepas, tepas itu tempat berkumpul. Nah, itulah asar setelah memeras keringat tadi. Oleh karena itu, Al-Quran atau surat yang berbicara tentang asar berbicara tentang untung dan rugi. Siapa yang beruntung? Karena Allah sebutkan, innal insana, sesungguhnya seluruh manusia. Insana pakai alif lam, al-insan, seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Illa, kecuali pertama, siapa yang beruntung? Alladzina amanu. Siapa alladzina amanu? Orang yang mengenal kebenaran. Alladzina amanu siapa? Orang yang mengenal kebenaran. Yang kedua, orang yang sholihat. Siapa dia? Orang yang mengamalkan kebenaran. Apakah dia sudah beruntung? Belum, dia masih rugi. Yang ketiga apa? Wa tawassaw bil haqq. Saling menasehati, saling mewasiati dengan kebenaran. Yang keempat siapa? Orang yang mengamalkan, orang yang menasehati kebenaran pasti ada tantangan. Orang yang mengamalkan kebenaran pun ada kesulitan untuk mengamalkannya pasti. Maka kata Allah yang terakhir, wa tawassaw bis sabr. Orang yang sabar dalam mengamalkan dan menyampaikan kebenaran. Nah, itu baru puncak.
hal itu ada dalam diri kita, maka kita termasuk pengecualian orang yang mati. Mudah-mudahan dari mana manfaatnya. Saya kira demikian. Waktu sudah tiba. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam mengamalkan kebenaran, kemudian juga menyampaikan kebenaran dan sabar dalam mengamalkan dan menyampaikan kebenaran. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta